Teman, berikut adalah 5 penyakit tanaman. Yang pertama, yaitu penyakit blast, Pericularia oryzae. Penyakit ini menyerang tanaman padi, dari usia padi yang muda hingga padi yang telah terisi belir. Untuk gejalanya, yang pertama itu adanya bercak kecil. Terus lama-kelamaan bercak tersebut akan menjadi besar, terus bercak tersebut berbentuk belah ketupat. Untuk penularannya melalui conidiophore yang akan melepaskan conidia dalam bentuk septa 3. Selanjutnya melalui bantuan arus angin atau arus air sehingga bisa dengan mudahnya menempel di permukaan daun. Pemberian pupuk yang berlebihan malah akan membuat batang tersebut akan menjadi lunak sehingga bisa mempercepat penyakit ini berlangsung. Untuk pengendaliannya, yang pertama kita harus melakukan pemupukan dalam dosis yang tepat. Selanjutnya menggunakan air yang cukup, menggunakan fungisida, lalu menggunakan varietas tanaman yang tidak rentan terhadap penyakit. Ada hawar pelepah daun atau Rhizoctonia solanicoon. Ditemui pada musim tanam, tanaman padi, tepatnya menyerang pelepah daun dan juga batang padi. Gejala serangannya berupa bercak daun yang tepatnya itu ada di pelepah daun. Untuk warna bercaknya itu berwarna coklat kemerahan, kemudian akan menjadi putih kelabu. Di bagian tepinya itu ada berwarna coklat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit ini adalah jarak tanam yang terlalu rapat atau pendek, menggunakan varietas yang anakannya itu cukup banyak, lalu yang berbatang pendek itu justru lebih rentan terhadap penyakit ini. Untuk pengendaliannya, yang pertama, jarak tanam harus disesuaikan, jangan terlalu pendek. Lalu pembajakan yang dalam, membersihkan dari tanam-tanaman yang terserang penyakit atau gulma. Lalu menggunakan fungisida. Yang ketiga, Haworthmai fusarium atau Fusarium oxysporum glycine. Penyakit ini menyerang tepatnya pada tanaman kedelai. Pada kecambah tersebut akan mati. Namun, ketika tanaman tersebut dewasa, tanaman tersebut akan layu dan mempengaruhi pertumbuhan akar. Untuk penularannya melalui air, alat pertanian, dan tanah. Perkembangan penyakit ini optimal ketika tanah tersebut jenuh pada air, lalu ketika suhu berada pada 27 hingga 31 derajat Celcius. Jadi penyakit ini cukup tergantung pada faktor eksternal, yaitu faktor iklim, yaitu suhu, cuaca, dan curah hujan. Lalu kandungan nitrogen yang tinggi pun akan mempengaruhi perkembangan dari penyakit tersebut. Umumnya penyakit ini akan berbarengan dengan penyakit yang lain, contohnya busuk akar. Untuk pengendaliannya ialah menggunakan drainase yang baik, menghindari penanaman ketika curah hujan sedang tinggi-tingginya, usahakan penyinaran yang cukup, lalu penggunaan fungisida. Ada hawar bakteri, yaitu Pseudomonas syringae, menyerang tanaman kedelai, dicirikan dengan adanya noda-noda coklat di bagian tepi. Ketika telah dewasa, tepatnya pada daun, akan ada bintik-bintik kuning lalu menjadi coklat. Lalu di tengah-tengah pusat nodanya tersebut akan berubah menjadi hitam lalu mengering. Bercak dikelilingi oleh lingkaran berwarna hijau ke kuning-kuningan. FYI, pada daun muda itu lebih mudah terinfeksi. Perkembangan penyakit ini optimum pada ketika cuaca lembab atau basah, lalu pada dataran tinggi. Cara pengendaliannya ialah dengan melakukan rotasi tanaman, menanam benih bebas patogen, eradikasi atau pemusnahan tanaman yang sakit, serta perlakuan tanaman dengan bakterisida atau pemusnah bakteri. Yang kelima, ada bakteri pustul atau Xanthomonas axonopodis. Untuk mengetahui gejalanya, terdapat pada daun adanya bercak kecil berwarna hijau pucat. Pada bagian tengah terdapat bisul berwarna coklat. Kumpulan bercak yang banyak lalu menjadi satu
akan menyebabkan daun mudah robek. Perkembangan penyakit ini adalah ketika pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius atau suhu hangat. Lalu bisa berkembang ketika cuaca sedang hujan. Penyakit ini akan bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang sedang sakit. Penyebaran patogen ini bisa melalui air atau angin. Patogen ini akan menginfeksi tanaman melalui stomata. Untuk pengendaliannya yaitu yang jelas sanitasi atau membersihkan lahan dari tanaman sisa yang sakit, lalu menanam benih yang cukup sehat. Sekian dari pemaparan dari 5 penyakit tanaman. Saya Akmal Nur Fauzi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.